Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Putraura, kelas 12 IPS 2. Saya akan mempresentasikan tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Peranan kerajaan Islam dalam penyebaran Islam di Nusantara diantaranya: 1. Mengenalkan ajaran Islam kepada penduduk di kerajaan tersebut. 2. Mengubah budaya upeti yang banyak digunakan di zaman kerajaan sebelumnya. 3. Memudahkan transaksi perdagangan dengan para pedagang dari kawasan Timur Tengah. Kerajaan-kerajaan pertama di Indonesia: 1. Kerajaan Samudra Pasai. 2. Kerajaan Aceh. 3. Kerajaan Demak. 4. Kerajaan Cirebon. 5. Kerajaan Banten. 6. Kerajaan Gorontalo. 7. Kerajaan Ternate dan Tidore. Sejarah Kerajaan Samudra Pasai. Kesultanan Pasai didirikan oleh Marah Sidu yang setelah masuk Islam bergelar Sultan Malik. Kerajaan Islam ini sendiri diduga berdiri sekitar tahun 1200-an hingga pada 1521. Pendiri dari Kesultanan Pasai adalah Marah Silu yang mempunyai gelar Sultan Malik As-Saleh. Di tahun 1267, Marah Silu dicatat sebagai pengganti penguasa yang sebelumnya. Letak geografis Samudra Pasai. Letak Samudra Pasai terletak pada pantai timur Pulau Sumatera bagian utara, berdekatan dengan jalur pelayaran Selat Malaka. Peninggalan Samudra Pasai. 1. Makam Malik Al-Saleh di Gedong Utara Aceh menjadi salah satu peninggalan Kerajaan Samudra Pasai. Sejarah Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh terletak di ujung Pulau Sumatera. Didirikan oleh Sultan Ali Mukhayyad Shah setelah berhasil melepaskan diri dari Kerajaan Pedir. Sultan Iskandar Sani menggantikan Sultan Iskandar Muda. Tata pemerintahan Aceh diatur dalam undang-undang yang disebut Adat Mahkota Alam. Aceh disebut sebagai Serambi Mekah karena Aceh sebagai tempat penyebaran agama Islam di kawasan Asia Tenggara. Letak geografis Kerajaan Aceh. Secara geografis, letak Kerajaan Aceh sangat strategis, yaitu di Pulau Sumatera bagian utara dan dekat dengan jalur pelayaran perdagangan internasional pada masa itu, yaitu sekitar Selat Malaka. Peninggalan Kerajaan Aceh. Masjid Agung Baitur Rahman. Masjid Agung Baitur Rahman dibangun oleh Sultan Iskandar Muda sekitar tahun 1612, terletak di pusat kota Banda Aceh. Taman Sari Gunungan. Salah satu peninggalan Kerajaan Aceh setelah istana interior tidak bisa diselamatkan karena pasukan Belanda menyerbu Aceh. Taman ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, yaitu memerintah antara 1607 sampai 1636. Sejarah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Berdiri pada abad ke-16 berkat usaha Raden Patah. Letaknya sangat strategis menghubungkan perdagangan nasional dari barat dan timur. Mundurnya Kerajaan Majapahit menyebabkan Kerajaan Demak cepat maju. Raja pertama ialah Raden Patah, keturunan Prabu Brawijaya, penguasa Majapahit. Letak geografis Kerajaan Demak. Letak di daerah Bintaro, dekat muara Sungai Demak. Pusat kerajaannya terletak antara Pelabuhan Bergoto dan Jepara atau Jawa Tengah. Peninggalan Kerajaan Aceh. Pintu Beledek. Pintu Beledek atau Pintu Petir merupakan pintu yang dilengkapi dengan pahatan yang dibuat tahun 1466 oleh Ki Ageng Selo. Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak ini didirikan tahun 1479 Masehi, yang kini sudah berumur sekitar 6 abad, tetapi masih berdiri dengan kokoh sebab sudah dilakukan renovasi sebanyak beberapa kali. Sejarah Kerajaan Cirebon. Cirebon pada awalnya merupakan salah satu bagian dari kekuasaan wilayah kerajaan Pajajarannya bercorak Hindu, yaitu sekitar abad ke-16 Masehi. Namun selanjutnya Cirebon berada di bawah kekuasaan Kerajaan Demak. Adapun Kerajaan Cirebon yang bercorak Islam didirikan oleh salah satu wali sanga, yaitu Sunan Gunung Jati. Kesultanan Cirebon berkembang pesat pada masa pemerintah Fatahillah, baik secara perdagangan maupun dakwah Islam di daerah Jawa Barat. Dari Cirebon, Sunan Gunung Jati mengembangkan Islam ke Majalengka, Kuningan, Kuali, Banten, dan daerah lainnya di Jawa Barat. Letak geografis Kerajaan Cirebon terletak di pantai utara Pulau Jawa yang menjadi perbatasan antara wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ini membuat Kesultanan Cirebon menjadi pelabuhan sekaligus jembatan antara dua kebudayaan, yaitu budaya Jawa dan Sunda. Peninggalan Kerajaan Cirebon. Keraton Kesepuhan Cirebon. Keraton Kesepuhan Cirebon atau Keraton Pangkungwati dibangun oleh Pangeran Cakrabuana atau sering dikenal dengan sebutan Mbah Kuwu Cirebon pada tahun 1430. 2. Keraton Kanoman.
Keraton Kanoman didirikan oleh Pangeran Muhammad Badriddin atau Pangeran Kartawijaya. Keraton ini merupakan tempat tinggal Kesultanan ke-12 yaitu Sultan Muhammad Emiruddin. Sejarah Kerajaan Banten. Banten merupakan daerah kekuasaan Pajajaran yang bercorak hidup. Dalam perkembangannya, wilayah Banten dikuasai oleh Fatahillah yang merupakan utusan dari Kerajaan Demak. Pada tahun 1552, Fatahillah menyerahkan Banten pada putranya, Hasanuddin Srikita pada tahun 1552 sampai 1570. Namun, sejak Fok datang dan ikut campur dalam pemerintahan Banten, masyarakat mulai mengalami kemerosotan. Fok meminta Sultan Haji mendatangi perjanjian di tahun 1682 sebagai imbalannya. Letak geografis Kerajaan Banten. Wilayah Laut Banten merupakan salah satu jalur laut potensial. Selat Sunda merupakan salah satu jalur lalu lintas laut yang strategis karena dapat dilalui kapal besar yang menghubungkan Australia dan Selandia Baru dengan kawasan Asia Tenggara. Peninggalan Kerajaan Banten. Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten terletak di kompleks bangunan masjid di Desa Banten Lama, sekitar 10 km sebelah utara kota Serang. Masjid ini dibangun pertama kali oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Istana Keraton Kaibon. Istana Keraton Kaibon adalah sebuah istana peninggalan tempat tinggal Ratu Aisyah yang dikenal sebagai ibunda dari Sultan Hasanuddin. Sejarah Kerajaan Goa Talo. Pada awal abad ke-16 di Sulawesi terdapat banyak kerajaan, tetapi yang terkenal adalah Goa, Talo, Wajo, Bone, Sopeng, dan Luwo. Makassar menjadi kerajaan besar dan berpengaruh terhadap kerajaan sekitarnya sehingga ia mendapatkan julukan ayam jantan dari timur. Makassar tidak dapat tunduk kepada Fok, justru Makassar malah membantu rakyat menentang Fok. Peranan Makassar sebagai penguasa pelayaran pedagang berakhir, sebaliknya Fok memperoleh tempat yang strategis di Indonesia Timur. Letak geografis Kerajaan Goa Talo. Goa Talo lebih dikenal dengan sebutan Kerajaan Makassar. Kerajaan ini terletak di daerah Sulawesi Selatan. Makassar sebenarnya adalah ibu kota Goa yang dulu disebut sebagai Ujung Pandang. Peninggalan Kerajaan Goa Talo. Fort Rotterdam, Balalapomba. Sejarah Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate didirikan oleh Sultan Zainal Abidin pada abad ke-13 di Maluku Utara. Puncak kejayaan kerajaan ini dicapai pada masa Sultan Babullah pada tahun 1575. Sultan Babullah berhasil mengusir Portugis dari Maluku. Letak geografis Kerajaan Ternate dan Tidore merupakan dua kerajaan besar yang terletak di Kepulauan Halmahera, Maluku Utara. Letak kedua kerajaan berada di Pulau Maluku, merupakan menjadi sumber atau penghasil rempah-rempah Nusantara dan dunia. Peninggalan Kerajaan Ternate dan Tidore. Istana Keraton Kesultanan Ternate. Istana Kesultanan Ternate bergaya pada abad ke-19 berlantai 2 menghadap ke arah laut, dikelilingi perbentengan, terletak satu kompleks dengan Masjid Jami Ternate. 2. Kadote Ike. Bangunan ini berdiri di Kelurahan Soasio, Kecamatan Tidore, Kota Tidore, Kepulauan. Di awal abad ke-20, bangunan istana sempat hancur tetapi dibangun kembali pada tahun 1997 atas dorongan dari Sultan Jafar Shah, penguasa Kerajaan Tidore yang ke-16.